Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah oleh karena kesempatan hidup yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan insya Allah isya, kalau Allah menghendaki kita umur panjang sebentar, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Kemarin kita sudah singgung terkait dengan ketika seseorang itu meninggal dunia, maka ada dua keadaan yang dialami oleh yang bersangkutan, ya. Ada sebagian dari mereka berada di posisi orang-orang yang saleh, dan ada juga sebagian dari mereka berada di posisi orang-orang yang tidak saleh. Apa keuntungan orang yang berada di posisi orang-orang yang saleh, dan apa kerugian orang-orang yang berada di posisi orang-orang yang tidak saleh ketika mereka meninggalkan dunia ini? Kemarin kita sudah mengutip salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, tepatnya pada hadis yang ke 1230, ya, 1230. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza wudiyatil jenazah, ya, idza wudiyatil jenazah wahtamalaha, saya ulang lagi, wahtamalaha ar-rijalu ala a'nakihim, ya. Jadi idza wudiatil jenazah, apabila jenazah itu diletakkan, wahtamalaha ar-rijal, kemudian jenazah itu dibawa oleh beberapa laki-laki, ala a'nakihim, di pundak-pundak mereka. Ya, kita sudah cerita terkait dengan kalau sekiranya mereka memikul kiri kanan muka belakang, berarti ada 4 orang. Kadang juga kalau jenazahnya berat bisa lebih dari 4 orang. Ya, bisa 6, bisa 8. Harus ada keseimbangan, ya, supaya dia tidak miring-miring ketika dibawa dengan kondisi yang demikian. Kemudian hadis ini memberikan penjelasan, fa in kanat salihatan, apabila jenazah itu dia saleh. Tadi kita sudah jelaskan bahwa orang meninggal ada yang posisinya di orang-orang yang saleh dan ada posisinya di orang-orang yang tidak saleh. Nah, sekarang ini hadis dia menjelaskan kanat salihatan, fa in kanat salihatan, sekiranya jika jenazah itu berada pada posisi yang saleh, qalat, maka berkatalah jenazah. Coba perhatikan, orang kebanyakan memahami bahwa yang meninggal itu sudah nggak bisa berkata-kata. Setuju? Paham? Dan ini beredar, ya, beredar di pemahaman masyarakat bahwa kalau sudah meninggal ya sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Buktinya ketika dia menghembuskan napas terakhir, digoyang-goyang, dipanggil-panggil, nggak ada suaranya, nggak nyaut, ya.
Padahal sesungguhnya dia itu hidup dan dia mendengar apa yang kita omongin, ya. Dia mendengar apa yang kita omongin. Terbukti di sini dikatakan fa in kanat salihatan. Apabila jenazah itu saleh, qalat, maka berkatalah jenazah. Berarti ya dia tidak meninggal yang sebagaimana dia tidak mati yang sebagaimana kita pikirkan, ya. Kalau meninggal panggilan kita, tapi maksudnya di sini dia tidak mati sebagaimana yang kita pikirkan. Ternyata masih hidup. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Qaddimuni. Ya. Dia sampaikan kepada yang memikulnya itu, segera membawa saya ke tempat peristirahatan saya yang hendak saya tuju. Maksudnya kuburan. Kita sudah sampaikan juga kemarin, ya. Kenapa diminta cepat? Ya karena dia tahu posisinya itu sudah enak, keadaannya itu sudah bahagia. Maka dia ingin cepat bertemu dengan Rabbnya. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan yang sebagaimana dijanjikan Allah. Ketika orang-orang soleh itu dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur mereka itu secara kasat mata kita lihat sekian kali sekian meter, ya, sekian kali sekian meter. Atau mungkin sentimeter, ya. Tapi kalau dia saleh, maka di dalam kubur itu melebihi hotel-hotel yang canggih itu. Yang mungkin kalian bisa lihat di YouTube bagaimana hotel-hotel yang indah, kamar yang disiapkan untuk tamu-tamu kelas VIP, bagus banget. Nah, mungkin secara kasat mata dan logika kita mengatakan bahwa kok bisa demikian, ya. Tapi itulah janji Allah. Ketika mereka telah mendapatkan kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada diri mereka, maka kubur mereka itu diperluas, ya. Kemudian angin-angin dari surga itu mulai menghembus ke dalam kubur mereka. Mereka diberitahukan dan dikabarkan tentang bagaimana keadaan mereka nanti di hari penghisapan. Artinya sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah, mereka sudah dikabari tentang bagaimana indahnya mereka mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan janji yang Allah berikan pada orang-orang yang saleh. Maka dia katakan qaddimuni, cepat, ayo. Dia katakan kepada siapa? Bukan pengikut. Pemikul. Pemikul. Ya, maksudnya ngangkat jenazah itu, ya. Katakan kepada mereka untuk cepat bawa dia ke kubur, ya, untuk dia ingin ketemu dengan Rabbnya. Kemudian wa in kanat ghaira salihatin, wa in kanat ghaira salihatin. Apabila jenazah itu dia tidak saleh, ya, berantakan akhlaknya, tidur-tiduran kagak salat, ya. Orang salat pergi ke gunung, lebih pentingkan tanaman di gunung daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Orang salat lebih pentingkan ojek, orang salat lebih pentingkan kerja, orang salat lebih pentingkan cari nafkah untuk kehidupannya. Semua itu tidak dilarang oleh agama kita. Cuma jangan pekerjaan-pekerjaan itu melalaikan kita dari mengingat Allah, ya, melalui salat, ya. Mengingat Allah melalui salat. Maka apa yang dia katakan? Qalat, dia mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, ya. Dia merasa bahwa dia itu nanti akan disiksa. Maka apa yang dia katakan kepada mereka? Mau dibawa kemana? Kondisi dan keadaan yang seperti demikian, ya, artinya dia sudah takut, ya. Boleh kita katakan dia tidak mau dibawa segera ke kubur, ya, nggak mau dia. Kenapa? Karena dia sudah takut keadaan yang dia lihat, keadaan yang mau dia hadapi, ya, siksa yang telah digambarkan nanti kepada dirinya. Yasma'u sautaha kulli syai'in illal ansan, ya. Dan penyampaiannya itu kemarin kita sudah jelaskan,
bahwa itu didengar semuanya, ya, seluruh yang ada di sekitar mayit tersebut. Nah, di sini dijelaskan illal ansan, kecuali manusia. Mereka tidak mendengar. Ya, walau sami'ahu sa'iqa. Walau sami'ahu sa'iqa. Sekiranya manusia itu mendengar jeritan daripada si mayit yang tidak saleh itu, maka seketika itu mereka akan pingsan. Coba. Seketika itu mereka akan pingsan. Berarti memberikan informasi kepada kita sangat luar biasa siksa yang Allah tampakkan kepada diri mereka. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis ini, kalau manusia itu mereka mendengar apa yang dikatakan si mayit yang tidak soleh itu, maka ketika mereka mendengar langsung pingsan. Ya, sampai kita katakan bahwa beberapa orang-orang pintar dalam ahli agama itu mereka menyampaikan bahwasanya sekiranya manusia itu mereka tahu bagaimana siksanya dan pedihnya, sengsaranya orang yang melakukan kesalahan ketika dia mati, kemudian dia tahu bagaimana siksanya itu dan dia paham bagaimana siksanya itu, maka mungkin di dunia dia tidak akan pernah berpikir saya harus cari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Yang ada apa yang dia lakukan? Dia akan terus ibadah kepada Allah. Dia akan terus berzikir kepada Allah. Dia akan mengangkat dirinya dari keterpurukan, tidak mau lagi menenggelamkan dirinya kepada hal-hal yang berbau maksiat. Kenapa? Karena dia sudah tahu bagaimana dahsyatnya Allah memberikan siksa kepada hamba-hambanya yang mereka ingkar dan kufur terhadap ketentuan yang telah Allah berikan kepada diri mereka. Maka kita harus ingat dan kita harus pahami, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita ini Allah hidupkan dan nanti Allah matikan, ya, untuk apa? Mau melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah agar Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita jalan hidayah sehingga kita tetap istiqomah berjalan dan bersabar bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu senantiasa mentaati perintah Allah, kemudian terus menerus mengangkat dirinya daripada keterpurukan untuk gampang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan amal-amal soleh dan terus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk bekal kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.